Halo semuanya, salam semesta. Kembali lagi bersama Caster yang Ngapak, hanya di podcast Tebak, tempat di mana kamu bisa belajar tentang sains, teknologi, serta tips dan trik menarik yang berhubungan dengan teknologi tentunya. Di kesempatan kali ini, Caster ingin membahas salah satu topik yang cukup menarik dan menjadi sebuah hal yang turun-temurun di Indonesia, itu adalah kegiatan merokok. Tapi sebenarnya secara rinci yang ingin saya bahas itu bukan merokoknya, tapi adalah nikotinnya. Secara sains, nikotin itu sebenarnya memang merupakan zat kimia yang harus diketahui oleh teman-teman. Zat satu ini itu sangat berbahaya. Ya pastinya lah ya, kalau merokok aja dilarang sebenarnya kan. Tapi terlepas dari itu, saya ingin membedah sedikit beberapa hal mengenai kenapa hal yang bernama rokok ini bisa menjadi sebuah candu dan bisa membuat sebuah manusia itu menjadi manusia yang membuang banyak hal hanya untuk melakukan merokok gitu loh. Terus kenapa merokok itu nikmatnya itu nggak bisa dibilang gitu kan. Ada juga sebenarnya alasannya. Karena itu saya ingin bahas, tapi yang akan kita bahas lebih ke nikotinnya ya, biar nggak salah kaprah di chapter ke-24 kali ini. Langsung aja tuh yang pertama gini. Nikotin pada dasarnya itu senyawa kimia kan, dengan dia itu memiliki kode itu C10H14N2 yang sebenarnya adalah senyawa kimia organik alkaloid yang berasal dari tembakau tentunya, dengan kandungan tadi dari C itu karbon, H itu hidrogen, N itu nitrogen, dan ada sebenarnya ada kandungan oksigen di dalamnya juga, yang memberikan efek utamanya itu pada stimulan pada tubuh agar tubuh manusia selalu merasakan kenikmatan tersendiri gitu loh. Selain nikotin, ada juga kafein yang memiliki efek serupa. Besar konsentrasi dari nikotin adalah sebesar 5% dari, berarti ya bisa dibilang dari 100 gram tembakau itu ada 5%-nya itu kandungan besar nikotin yang ada. Jadi teman-teman harus tahu, yang intinya satu batang itu mengandung 8-20 mg nikotin, dan tiap satu batang yang Anda konsumsi para perokok, Anda akan mengetahui bahwa ada sekitar 1 mg di dalam tubuh yang akan terserap oleh tubuh, dan itu bisa menjadi permanen. Sejatinya nikotin itu terhisap oleh beberapa organ tubuh, nggak cuma ketika di ini mucous membran yang ada pada lapisan hidung ke mulut ini, nggak cuma itu, tapi juga diserap pada kulit dan paru-paru. Dengan sudah diserap tuh ya, otomatis nikotin akan ke otak dan tersebar ke seluruh tubuh. Nah kalau pada paru-paru itu akan terjadi pada bagian alveolus atau yang kantung-kantung kecil itu yang seperti gelembung-gelembung yang terjadi untuk tempat pertukaran udara bersih dan udara kotor setiap kali, dan kulit itu nanti pada darah, dan ini memakan waktu interval sekitar 5-15 detik untuk nikotin tersebut tersebar dari otak menuju seluruh bagian tubuh melalui peredaran darah. Nah karena itu kalian harus hati-hati. Karena tadi saya sudah membahas kata stimulan, perlu diketahui juga karena para konsumen atau para perokok ini biasanya akan mendapatkan rasa nyaman dengan mengonsumsi nikotin dengan jumlah yang berterus ini karena tumpukan kandungan nikotin yang ada pada otak, dimana satu batangnya akan tertinggal 0,030 mg pada tubuh, kemudian beberapa organ serta enzim yang akan mencerna pada paru-paru tersebut itu 80% nikotin terserap sebagai kotinin, nanti dia akan dirubah dari nikotin menjadi kotinin sebesar 80% nya otomatis ya teman-teman. Pada bagian paru-paru tersebut akan terjadi metabolisme yang mengubah nikotin jadi kotinin dan nikotin oksida. Kotinin sendiri merupakan zat yang bisa dikeluarkan melalui urin atau air kencing manusia. Jadi karena faktor tersebutlah perlu diketahui bahwa ya misalnya para perokok tersebut akan memiliki bau urin yang cukup menyengat yang pertama dan tajam pastinya, karena setelah 24 jam dari merokok nanti akan mulai dikeluarkan dari kandung kemih urin itu, dan nikotin yang tersisa juga pada darah nanti akan disaring dan keluar juga lewat urin. Itulah mengapa baunya tuh biasanya nggak enak dan biasanya bertahan lama baunya. Terus efek yang ada pada seorang gila perokok sangatlah banyak, tapi karena stimulan yang utama, efeknya ya biasanya detak jantung lebih cepat, bisa juga peningkatan tekanan darah dan tarikan nafas yang lebih berat dan cepat. Biasanya kalau orang-orang yang merokoknya cukup tinggi gitu. Hal tersebut juga karena didukung adanya hormon adrenalin yang akan melepaskan dan mengeluarkan cadangan dari glukosa dan membuat tubuh menyerap kelebihan glukosa pada darah. Tingginya sebuah gula darah pada tubuh juga bisa menyebabkan seseorang menjadi lebih merasa kenyang untuk waktu yang lama. Itulah yang mengapa
Kenapa banyak orang mengatakan bahwa perokok-perokok itu biasanya lebih kurus? Dan ini juga karena nikotin yang banyak mengandung zat yang dapat meningkatkan kolesterol, rentan terkena serangan jantung dan jantung koroner itu sendiri. Itu karena rusaknya pada bagian pembuluh arteri dalam darah, karena fungsi mengedarkan oksigen dalam tubuh yang berasal dari arteri itu tidak maksimal dan terjadi kerusakan jika terus-menerus terserang kandungan nikotin. Sehingga otak memerintah tubuh untuk membuat zat yang bernama endorfin yang menjadi protein yang terdapat dalam tubuh untuk menjadi sebuah painkiller atau pembunuh rasa sakit tersebut. Itu secara natural dan alami. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama yang biasanya diajukan itu pertama, efek yang sering terjadi dengan banyak merokok dan otomatis konsumsi nikotin tersebut itu apa? Oke, efek pertama dari sisi psikologis, orang akan selalu merasa ketagihan dan sulit berhenti walau sudah tahu akibatnya tidak baik. Itulah mengapa para perokok ketika dibilang untuk suruh merokok secara mendadak atau apa tuh merasa tidak bisa dan merasa tidak mungkin. Dan bisa juga karena efek kedua itu fisiologis yang membuat stimulasi syaraf sehingga perokok itu merasa rileks dan nyaman, dan jika tidak tersuplai nikotin dengan baik lagi maka otomatis otaknya akan merasa ada yang kurang dan lebih mudah emosi biasanya seperti itu. Hal tersebut yang membuat perokok semakin hari itu biasanya dari yang cuma 1 batang 2 batang bisa mencapai 1 bungkus atau 2 bungkus bahkan sehari. Jadi sudah nggak perlu kaget lagi itu karena itu. Jadi efeknya itu menenangkan teman-teman. Untuk para perempuan tuh juga harus tahu ini karena apa? Biasanya perempuan yang ada yang merokok juga, dan kalau nggak merokok biasanya kalau ada yang pasangannya merokok kan harus tahu kenapa sih pasangan Anda itu sulit sekali untuk diajak berhenti merokok. Pastinya hal tersebut itu ada alasan-alasan tersendiri kan. Nah, ini salah satunya dan yang paling sering. Dan secara statistik ya, itu ada banyak sekali yang akan menjawab pertanyaan yang ada itu, karena pada dasarnya ketika seseorang akan mencoba berhenti merokok itu nanti tetap akan ada sebuah godaan seperti yang pertama, iritabilitas, dimana mudah sensitif dan marah. Jadi karena tidak ada suplai nikotin tersebut, orang-orang akan menjadi lebih tidak stabil emosionalnya. Cepat sekali terjadi kecemasan tubuh dan mudah depresi kalau nggak terdapat suplai itu sendiri. Terus yang terjadi yang ketiga adalah ketergantungan, pasti otomatis. Dari statistik yang ada pada WHO kalau nggak salah ini mengatakan hanya 3% dari orang di dunia yang benar-benar mampu bersih dari yang namanya rokok. Karena jeratan rokok ini jauh lebih kejam juga sebenarnya. Dan jika ingin merokok sebaiknya jauhkanlah dari jangkauan para anak-anak, karena dengan begitu anak-anak tidak akan terpengaruh. Karena Indonesia pada dasarnya merupakan negara dengan tingkat jumlah perokok tertinggi di dunia. Dari 10 orang relawan dikatakan tuh bisa sampai 8 hingga 9 itu merokok, dan hanya 1 atau 2 yang tersisa untuk tidak merokok. Jadi tingkatnya tuh sangat tinggi. Terus kalau tanya mereka sering nggak merokok? Enggak, saya nggak merokok dan saya nggak akan merokok juga gitu loh. Karena menurut saya uangnya bisa untuk yang lain. Dan juga jauhkan dari jangkauan para ibu-ibu yang sedang hamil, karena agar tidak mengganggu janin kesehatan ibu sendiri. Karena ketika sedang hamil ibu-ibu biasanya jauh lebih lemah itu, karena dengan begitu resikonya sangat tinggi gitu loh penyebarannya ketika menyerangnya anak-anak lah atau ibu-ibu hamil sendiri itu. Dan karena nanti pada dasarnya jika sudah makin lama ya yang ada pada bungkus rokok itu efek-efeknya itu benar terjadi. Makanya bungkus rokok kan juga mengatakan hal-hal yang akan terjadi toh kalau kita terlalu tinggi terlalu banyak mengonsumsi batang rokok dalam sehari. Terus pertanyaan yang kedua, apa saja gejala kecanduan yang ada pada nikotin rokok? Kalau orang yang sudah mulai terjadi gejala ya, itu tuh sebenarnya ada beberapa hal ya. Yang pertama itu tidak bisa berhenti merokok, karena kan stimulan tadi memberikan efek rileks, otomatis tuh ingin terus mengonsumsi rokok dan ya tidak bisa berhenti. Bahkan yang orang yang pernah saya temui rekor itu dia 1 hari bisa sampai 2 bungkus hingga 4 bungkus. Terus kalau kecanduan lagi yang kedua itu suasana hatinya itu mudah berubah dan cenderung itu moodnya jelek kalau nggak mendapatkan suplai dari nikotin. Otomatis ya karena tadi kan sudah disinggung dari yang pertama juga kan, emosinya nggak stabil lah. Biasanya gini, emosi nggak stabil, suasana hati nggak baik, otomatis nanti akan mencari sebuah lampiasan gitu biasanya. Terus selain itu juga menghindar dari lingkungan yang bebas asap rokok biasanya. Otomatis nggak akan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki tempat yang tidak bisa dijangkau untuk para perokok. Bebas untuk tidak merokok, jadi bebas asap rokok dulu. Saya orang-orang akan menghindari itu. Dan gelagat-gelagatnya justru akan terlihat juga. Tuh gejala nikotinnya paling sering dan yang paling nampak gitu loh. Ini masih banyak banget, tapi yang paling nampak itu ada 3 itu saya pilihkan. Pertanyaan ketiga, hal apa saja yang membuat seseorang kecanduan terhadap nikotin? Ini banyak banget, tapi yang saya juga pilih 3 itu penyebabnya itu semakin muda atau faktor usia. Semakin muda seseorang sudah menikmati namanya rokok. Jadi kalau dari umur kalau nggak salah di bawah 17 tahun itu biasanya akan lebih susah untuk lepas dari rokok ini. Kenapa demikian? Karena faktor psikologis, faktor kebiasaan itu juga ada teman-teman. Itulah mengapa yang membuat para perokok ini biasanya kesulitan untuk lepas ketika sudah mulai merokok dari usia sebelum 17
17 tahun ke bawah. Terus orang yang mengidap gangguan mental dan ketergantungan akan obat-obatan itu juga bisa mempengaruhi. Salah satu faktor terbesar pastinya adalah lingkungan. Betul, jika anak-anak berada pada lingkungan yang bebas asap rokok setiap hari, pastinya anak-anak juga tidak akan yang namanya memegang dan penasaran dengan yang namanya rokok. Pada dasarnya manusia itu kan karena dari rasa penasaran mencoba dan akhirnya ketagihan seperti itu. Itu benar adanya secara sains, karena pada dasarnya psikologi sains itu juga mengatakan hal demikian. Setiap manusia pasti memiliki suatu yang namanya kecenderungan untuk penasaran melakukan suatu hal yang menarik gitu loh. Jadi salah satunya itu dengan merokok ini, dengan nikotin ini. Dengan itu makanya lingkungan yang ada itu sangat mempengaruhi, bahkan mempengaruhi sebesar 40%. Jadi para orang tua harus benar-benar hati-hati dalam mendidik anak, karena supaya besarnya nanti dia menjadi seorang perokok aktif dan pasif tentunya. Dan yang terutama sebagai perokok pasif, hindarilah tempat-tempat seperti itu dan lebih baik menjauh saja, karena itu sangat berbahaya bagi paru-paru sendiri, karena asap rokok itu kan juga merupakan bakaran dari karbon secara halus. Terus ada pertanyaan terakhir, bagaimana cara berhenti dari merokok? Ini secara teori aja yang saya akan share itu menumbuhkan niat yang besar dan mengurangi jumlah batang rokok tiap hari. Bisa saja saya bilang untuk tidak langsung merokok, tapi rata-rata tidak bisa. Lebih baik mengurangi lah dari yang 1-2 bungkus jadi berapa, jadi mungkin sekitar berapa batang dulu, pelan-pelan menurun dengan niat yang baik, dengan niat yang serius. Biasanya itu jauh lebih efektif daripada teman-teman blok 1 hari nggak merokok, pasti nanti besoknya ingin merokok lagi gitu dengan konsumsi nikotin tersebut. Jadi lebih baik kurangi. Terus berolahraga dengan rutin sesuai dengan olahraga yang disukai. Dengan begitu Anda tetap bisa mengolah tubuh dan membuat tubuh itu jadi lebih kuat terhadap rentangan dari nikotin tersebut, dan zat-zat nikotin bisa mulai pudar dari dalam tubuh Anda. Itu yang membuat Anda juga harus ketahui betul-betul. Yang ketiga, melakukanlah konseling pada orang terdekat agar mengerti bagaimana cara masing-masing terlepas dari hal tersebut. Kita bisa juga langsung ke psikolog. Dengan begitu Anda jauh lebih nyaman dan tenang untuk saling berbicara dan mencari jalan keluar dalam mengatasi kecenderungan dan ketagihan tersebut. Dan biasanya nanti akan ada obat khusus yang dibutuhkan untuk melepaskan ketergantungan jika sudah dalam tahap yang tinggi tergantungannya. Obat-obatan sendiri ini biasanya memiliki efek yang baik, terutama untuk mulut dan untuk saraf otak juga gitu loh. Dan ada satu tips yang sering dikatakan oleh teman caster juga, biasanya dengan mengunyah permen karet, mengganti rokok dengan mengunyah permen karet. Dengan begitu kan mulut tetap akan bekerja dan tidak kepikiran untuk melakukan kegiatan merokok tersebut. Oke, tadi itu semua tentang serba-serbi masalah nikotin yang ada pada rokok dan mengapa bisa diketahui juga manusia kok bisa sangat ketagihan untuk melakukan merokok. Ya karena ada alasan tersendirinya tersebut tadi, dan bisa dibilang banyak juga alasannya. Karena itulah sebagai manusia kita juga sulit juga untuk menahannya. Untuk yang para perokok juga kita nggak bisa menahan karena memang ada alasan tersendiri dan sudah ada itu tadi alasannya. Lalu apa yang harus dilakukan untuk berhenti? Ya ini semua dari niat. Dan untuk para anak-anak sebagai jauhan dari jangkauan, ibu-ibu hamil juga. Kalau ibu-ibu yang nggak hamil pun tetap nggak boleh, karena nanti sangat berbahaya pada paru-parunya, karena asapnya itu justru pembunuh nomor satunya dibanding rokoknya gitu loh. Dan secara data WHO juga mengatakan demikian, dia menjadi salah satu momok pembunuh yang mengerikan juga untuk menjadi kanker lah, atau menjadi bronkitis lah, atau menjadi pneumonia lah, atau apapun itu. Jadi teman-teman harus hati-hati dan selalu jaga kesehatan, dan begitu Anda bisa tetap sehat. Dan tadi itulah mengapa nikotin cukup berbahaya dan cukup membuat ketagihan. Oke, itu saja yang ingin saya share di chapter 24 ini. Jangan lupa sayang keluarga di rumah juga, dan jauhkanlah diri Anda dari namanya merokok, karena merokok sudah membuang uang, membuat tubuh itu semakin tergerogoti dengan hal yang tidak baik, dan pastinya dapat memusnahkan masa depan anak dan keluarga. Thank you for listening my podcast. See you in the next chapter. Semoga Anda semakin senang mendengar podcast ini. Dan bagi teman-teman yang ingin konsultasi masalah gadget dan pemenuhan kebutuhan untuk kuliah dan belajar atau perusahaan, silakan hubungi saya dengan mention saya di Twitter, dan begitu kita bisa saling berkonsultasi agar memudahkan kebutuhan Anda tersebut. Karena saya tidak ingin Anda merasa kecewa saat membeli sebuah gadget atau barang yang berharga cukup tinggi dengan yang bernama elektronik. Oke, thank you for listening. See you next chapter. Bye.